Saya tidak bisa dalam posisi untuk menyatakan kita bebas atau tidak. Yang saya hanya bahas tentang secara normatif, ya, secara normatif. Apakah benar ada uang yang diserahkan oleh si pelapor kepada si terdakwa? Apakah dengan menyerahkan uang itu si pelapor, si korban merasa puas? Ya, merasa puas, ya, merasa. Ya, kalau yang sudah merasa puas kenapa lapor polisi? Itu pertanyaannya, ya. Jadi kalau benar ya, uang itu diserahkan karena si terdakwa mengetahui ada cacat hukum dari produknya dia, dan kalau benar si pelapor mengatakan jangan dong dibuka, dan untuk itu kalau benar si pelapor kasih uang, ya berarti untung sama untung toh. Kalau untung, ya kenapa jadi pelapor? Kalau pelapor itu kan namanya korban. Ya kalau dia happy, ya produknya lancar, dan tentu ada imbalannya, ya happy sama happy. Aku makan dulu lapar. Bang, Yang dilaporkan ke KPK nggak ada unsur, nggak ada terbukti, belum ada indikasi sama sekali ada penyerahan uang. Kok dasarnya apa? Nggak bisa dong. Nanti malah berbalik nanti pencemaran nama baik. Kalau memberikan rekaman suara kan mungkin Apa? memberikan rekaman suara. Ya rekaman suaranya apa dulu? Kan nggak ada buktinya. Jadi ada flash disk yang diserahkan sama kuasa hukum jadi kita Mirzani ke KPK. Isinya apa? Isinya itu Dugaan apakah penyuapan, dari Bang. Keluarga Apa? Reza Gladys dengan JPU Ya. bahwa sudah dikondisikan perihal persidangan yang sekarang ini. Nah, kalau itu apakah kuat untuk bisa membuktikan bahwa memang ada apa-apa antara JPU hakim dengan pihak Reza Ya Gladys? gua nggak mau kasih komen ya, tapi ya sekedar dumas boleh aja, dumas pengaduan masyarakat boleh aja, ya kan. Tapi kalau hanya sekedar pembicaraan aja ya nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Coba kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, gitu. Tapi kan itu kan baru omongan doang kan. Kan tidak ada tindak pidana penjualan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Abang, di sini ada satu pasal yang akhirnya bias. Ya. Salah satunya adalah pencucian uang. Abang melihatnya seperti apa sih dengan apa yang Gini loh, kalau pencucian uang itu artinya adalah tindak pidana lanjutan. Kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Ya, kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Terus hasil uangnya kamu pakai bisnis laundry, ya. Nah, yang mencuci bisnis laundry itu adalah tindak pidana pencucian uang. Itu memang semua tindak pidana bisa. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah mempergunakan uang hasil tindak pidana pokok. Jadi nggak? Mempergunakan uang dari hasil pidana awal. Itu artinya TPPU. Ya. Tidak ada TPPU kalau tidak ada tindak pidana pokok. Gitu nggak? Jadi kau misalnya korupsi, ya makanya hampir semua perkara korupsi ada TPPU-nya, karena jumlahnya kan besar kan. Kau misalnya korupsi, itu tindak pidana induk korupsi. TPPU-nya ya itu tadi, mungkin dia uangnya dipakai untuk bisnis diskotik atau bisnis apa, itu dia TPPU-nya di situ. Jadi harta yang dibeli dari pencucian dari korupsi itu adalah TPPU-nya. Bang, Ya. dengan kata lain Niki kan dikasih pasal itu kan, dikasih ancaman. Semua tindak pidana bisa. Tidak hanya di kita. Semua tindak pidana yang bisa yang dari hasil tindak pidana induk ada uangnya, itu bisa didudukan TPPU. Itu otomatis itu. Bisa, otomatis. Bukan hanya kasus itu, tapi hampir semua kasus. Kalau ada uangnya, kemudian uang itu dipergunakan untuk bisnis baru, itulah namanya mencuci uang ini hasil kejahatan untuk bisnis baru, itu namanya TPPU. Jadi tidak hanya di kita, banyak benar kasus begitu, hampir semua korupsi, semua perkara korupsi begitu. Bang, Karena uangnya itu kan dipakai lagi kan, ada yang dipakai
beli apartemen, disewakan, itu namanya mencuci uang, ya, gitu. Bang, pasal yang disebutkan di Instagram kan kata Abang pasal 27B. Ya. Yang soal informasi rahasia itu maksudnya gimana, Bang? Bisa Yaitu jelaskan? bahwa yang dituduhkan itu bukan murni pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik bisa ditahan. Ini adalah yang dituduhkan itu adalah pasal 27 berapa itu? Ada di dia itu, ada BB, ada E2-nya itu ya. Ada, yaitu ada unsur perbuatan melawan hukum, pengancaman dengan memakai bukan memakai media elektronik. Itu pasal itu bunyinya begitu. Itu 6 tahun maksimum. Ya. Jadi kalau ada tindakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengancam melalui media elektronik untuk mendapatkan, untuk yang diancam itu menyerahkan sesuatu, itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Aku bicara pasal ya, bukan bicara apakah Nikita melakukan itu ya, saya nggak bicara itu ya. Tuh. Ini Bang, yang katanya pasalnya jadi berubah, soalnya kan soal... Enggak, itu pasal dari awal itu ada. Orang hanya taunya pencemaran nama baik. Orang taunya pencemaran nama baik, tapi Bapak, ini memang satu pasal 27 juga, tapi ini kalau pencemaran nama baik kan 27 ayat 3, ini ayat 2. Gitu loh. Jadi ini tetap pencemaran nama baik tapi plus. Jadi nggak plus pengancaman untuk mendapatkan sesuatu. Itu bunyi pasal itu. Agar pihak yang diancam menyerahkan uang, itu bunyi pasal itu. Bang, terkait kasus Nikita yang minta bantuan abang itu bisa diberi pencerahan, Bang. Banyak yang mention masuk. Iya, netizen banyak yang Ya, asal saya live TikTok jualan, saya kan jualan parfum juga tiap pagi jam 5 subuh. Bisa 3.000 orang yang nonton. Kayaknya 2.999.999 semuanya tolongin Nikita, tolongin Nikita. Tapi memang Nikita ini hebat, ternyata banyak fansnya ya. Gua kira dengan juteknya itu gua aja pernah dimusuhin. Tapi jadi temanan lagi. Bahkan minggu lalu minggu malam pas gua lagi gini-gini di klub kita di Bali ya, jam 12.30 malam tiba-tiba Nikita telepon. Iya. Nikita. Iya. Itu langsung dari ini kita yang langsung. Iya, kan ada 2 nomornya. Apa Iya tuh, kan? Apa bunyi? Ya gue nggak karena gue suara bising kan. Akhirnya gue bilang aku nggak bisa bicara karena memang aku lagi di klub kan. Akhirnya oke, lain kali deh, itu aja terakhir. Jadi nggak, saya juga dia hubungi gue lagi jam 12.30 malam. Apa indikasi mau minta bantuan kali, Bang? Ya gue nggak tahu deh, gue nggak mau jangan GR lah. Dan aku juga nggak bisa lah, udah dipegang orang, janganlah. Perkara gue terlalu banyak. Ya perkara gue terlalu banyak, malah saya mau suruh si Rasman jadi asisten gue agar ada perkaranya, kasihan dia. Ya. Buat Indonesia tadi gimana, Bang? Suruh si Rasman jadi asisten gue deh, bawa koper gue atau gimana gitu. Tapi untuk para